Baik, saudara, jumpa lagi. Kali ini pada video yang kedua kita lanjutkan untuk membahas materi yang berkaitan dengan relasi ekuivalen. Pada pembahasan video yang sebelumnya kita bahas yaitu pengertian secara umum relasi ya. Sekarang suatu relasi yang khusus yang merupakan bagian penting dalam hal fundamental matematik ya, yang namanya relasi ekuivalen. Oke, itu kita lihat materi berikut ini ya. Apa yang dinamakan relasi ekuivalen ya. Tetap nanti beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini saudara-saudara sekalian, untuk pengertian relasi ekuivalen ini hanya kita bahas secara ringkas di sini. Beberapa hal pengertian detail mengenai sifat atau bukti itu nanti kita bahas pada pertemuan kuliah ya. Di sini kita bahas sekilas pengertian relasi ekuivalen, lalu beberapa hal dari pengertian itu kita wujudkan di dalam suatu hasil-hasil implementasi dalam SAGEMAT. Oke, siap ya saudara? Baik, kita misalkan di sini R adalah suatu relasi pada A ya. Tentunya yang kita bicarakan ini adalah himpunan A. Apa artinya? Saudara ingat pada pengertian relasi ya di sini. Oke. Kita coba kebawakan ini ya. Berarti di sini kalau saudara ingat, oke, saya tulis ya. Dan masih mengikuti ingatan pada saat pembahasan berkaitan dengan pengertian relasi ya. Jadi R ini relasi pada himpunan A. Ingat relasi itu adalah pasangan terurut ya. Yang lebih tepatnya kalau pada himpunan A ini merupakan himpunan bagian ya, daripada A, masih ingat ya, cross A. Atau ini bisa kita tulis sebagai A kuadrat. Oke. Singkatnya kita namakan ini adalah suatu relasi pada suatu himpunan A. Ingat ya, ada pembahasan video yang pertama. Lalu, kapan kita namakan suatu R ini suatu relasi ekuivalen? Kalau satu R itu bersifat refleksif. Ini, apa yang dimaksud refleksif ya, saudara? Yang dimaksud refleksif itu adalah apa? A berrelasi dengan dirinya sendiri, yaitu A berrelasi dengan A. Ini arti kata yang lain, masih ingat? Ini artinya bisa kita tulis sebagai matematik itu dalam bentuk yang lain harus cepat tanggap ya. A berrelasi dengan A, ini makna yang lain adalah apa? A, A. Ini anggota R relasinya. Untuk semua A anggota A. Ya. Jadi, untuk semua A anggota A itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini sifat ini dinamakan sifat refleksif. Yang kedua, yaitu R itu adalah simetri. Apa yang dimaksud simetri? Ya, di sini. Ini. Yaitu kalau A berrelasi dengan B, maka berakibat B-nya juga berrelasi dengan A. Diingat pasangan terurut. Ini artinya A, B
Yang ini adalah B, A. Kita tahu pasangan terurut A, B atau B, A secara umum itu belum tentu sama. Tapi di sini dua-duanya dia berelasi. Kalau A berelasi dengan B, berakibat B juga berelasi dengan A, maka itu dinamakan R itu bersifat simetri. Yang berikutnya yaitu kita bicarakan antisimetri ya dulu ya, yang simetri ya, yang simetri itu yaitu ini. Nanti kita bicarakan antisimetri itu apa, yaitu R bersifat transitif. Maksudnya apa? Yaitu kalau A berelasi dengan apa? B dan B berelasi dengan C, berakibat A itu berelasi dengan C. Suatu relasi yang mempunyai sifat 3, yaitu R itu refleksi, 2, R itu simetri, dan R itu transitif sebagaimana yang telah kita jelaskan, maka relasi R dinamakan relasi ekivalen. Pengertian ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena relasi nanti bisa kita buktikan, ya, buktinya di dalam kuliah ya, di matematika. Itu kalau suatu relasi pada suatu himpunan A, ya, itu bersifat relasi ekivalen, ya, maka A itu dipartisi oleh R. Nah, ingat pada pembahasan awal, video awal kita sebutkan ya, relasi ekivalen itu berkaitan dengan pembagian. Partisi itu pembagian di sini. Dalam hal ini seperti seolah-olah kalau saudara mempunyai himpunan ya, ini himpunan A. Himpunan A itu dipartisi ini menjadi 2 bagian katakanlah, 3 bagian. Nah, ini yang satunya ini katakanlah ya. Ini himpunan A dipisahkan oleh partisi R. Itu kalau dalam ilustrasi ini dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu apa? Ini sisi kiri ini dan sisi kanan ini. Dan secara abstraksi atau secara aplikasi ini sangat-sangat penting ya, suatu apa partisi atau kelas, membuat kelas ini. Membuat kelas itu pada dasarnya kan pengelompokan di sini. Jadi A itu dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan R. Itu secara abstrak matematik. Secara aplikasi banyak hal ya. Kita membagi sesuatu dalam hal ini himpunan apa saja ya, berdasarkan suatu kriteria yang kita tentukan. Nah, dalam hal ini kalau itu dalam aplikasi ya kriteria tentukan himpunannya apa. Untuk pembuatan kelas ini sesuatu apa berdasarkan suatu partisi ya, itu sangat dibutuhkan dalam aplikasi. Misalnya pada suatu hal apa data mining ya, pengelompokan data ya pada kelas-kelas ya, di klaster ya, secara terpisah berdasarkan suatu ketentuan apa hukum-hukum yang telah dipelajari dalam aplikasi. Mengapa kita bekerja harus pada klaster ya? Karena kalau kita bekerja pada keseluruhan himpunan itu, kalau himpunan itu banyaknya itu besar sekali, satu persatu kita perhitungkan sifat-sifatnya, itu adalah apa? Satu hal dalam komputasi mungkin sangat apa? Lama. Tetapi kalau di klaster ya dikelompokkan dalam 2 kelas, seolah-olah apa? Dua kelas itu mewakili, satu kelas itu mewakili apa yang ada pada apa kelas elemen-elemen yang seletak itu. Jadi seolah-olah kita bisa menyebut hanya banyaknya tadi katakanlah 100, sekarang dipecah menjadi katakanlah 30 dan 70 elemen berdasarkan suatu relasi ya, yang telah ditentukan. Maka apa itu dari 100 elemen itu kita selalu mempunyai 2 elemen saja. Elemen satu bagian yang berada di apa 30 elemen itu, yang satunya 70 elemen. Jadi itu bisa satu kelas itu kita bisa anggap sama berdasarkan relasi itu, kesamaannya. Nah, menentukan kesamaan, menentukan dia di mana dia letakkan suatu kelas, itu suatu konsep yang fundamental sekali dalam aplikasi ataupun abstrak matematik dalam apa aljabar atau dalam kaidah
matematika yang lain ya. Nah, dalam hal ini saudara nanti bisa cari ya beberapa aplikasi ya kalau saudara bisa belajar pada tingkat yang berikutnya ya tentang aplikasi. Jadi sangat fundamental. Nah, di sini kan mana ya R itu yang bersifat ekivalen itu kok bisa mempartisi itu loh, membagi A itu loh. Padahal kita tahu bentuknya hanya refleksif R itu yaitu A berrelasi dengan A untuk semua elemen A di himpunan yang kita bicarakan. Dia bersifat simetri kalau A berrelasi dengan B itu berrelasi dengan A. Yang terakhir itu adalah transitif. Yaitu A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C berakibat A berrelasi dengan C. Oke. Lalu antisimetri ya. Ini satu hal yang lain ya. Yaitu kalau A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, ini berakibat A dan B-nya sama. Jadi suatu A berrelasi dengan B, kita tahu secara urutan A, B dan B, A itu tidak sama. Tapi dalam relasi dia itu dua-duanya berrelasi, maka kalau dia itu berakibat A sama dengan B, dikatakan R itu bersifat antisimetri. Oke. Contoh ya dalam hal ini, mungkin supaya agak jelas ya. Kita bisa lihat di sini satu contoh ya. Oke, kita lihat contoh yang di bawah ini, saudara. Contoh sama dengan ya. Ada suatu himpunan Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat ya, notasi baku kita untuk menggunakan himpunan bilangan bulat. Jadi kita gunakan terus ini notasi ini. Pada himpunan Z, R itu merupakan relasi sama dengan. Maka dia memenuhi kriteria relasi ekivalen. Kita bisa selidiki di sini. Ya kalau A berrelasi dengan R, ya jelas A dan A-nya ya. A berrelasi dengan dirinya sendiri kan AB ya, B-nya sama dengan A ya, artinya A dan B itu sama. Berarti sama dengan. Dan kita tahu kalau A sama dengan B, maka pasti B sama dengan A ya, kalau itu bilangan bulat. Maka itu berupa simetri. Lalu yang terakhir, apakah relasi R yang sama dengan tadi pada bilangan bulat itu transitif? Apa? Kalau saudara mempunyai tiga bilangan bulat, katakanlah ya A, B, C, yang memenuhi kriteria, bahwasanya kalau saya mempunyai, ya kita tulis saja lah. Ya. Kalau kita mempunyai katakanlah A itu sama dengan B, ini bilangan bulat ya. Dan B itu sama dengan C, maka berakibat pasti A sama dengan C. Ini yang berkaitan dengan transitif. Oke. Lalu contoh yang berikutnya yaitu relasi R ini adalah apa? Yang didefinisikan oleh yaitu A berrelasi dengan B. Tentunya di sini A dan B itu bilangan N, anggota N ini ya. N-nya itu natural number. Itu kita mulai dari 1 lah katakanlah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya N-nya itu. Dan seterusnya ya tentunya A dan B-nya itu. Kapan A dan B bilangan bulat natural ya? Atau kita bisa katakan dia positif lah. Mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu.
A berrelasi dengan B kalau A membagi B. Contohnya, katakanlah 3, A-nya, B-nya 6. Jelas A membagi 6. Atau dengan kata lain ini kita bisa katakan yaitu B itu merupakan kelipatan A. Banyak cara untuk mengungkapkan hal ini. Atau dalam kata yang lain yaitu A membagi B, atau dalam hal ini B itu kalau dibagi A itu sisanya habis. Dalam hal ini 0 ya sisanya. Nah, pembagian-pembagian ini nanti berkaitan dengan apa yang namanya modulo secara umum. Jadi dalam hal ini kita lihat A ya, membagi B. Dalam hal ini B itu dibagi A itu habis sisanya. Ya. Atau yang kita katakan tadi yaitu B itu kelipatan A. Dan relasi ini memenuhi kriteria relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu nanti banyak ditulis seperti simbol ini. Dan A anggota A kecil anggota A. Itu mengelompok nanti berdasarkan relasi ekivalen itu. Mengelompoknya itu nanti kita notasikan sebagai ini. Himpunan yang sekelompok, sekelas dengan A, yaitu tentunya di dalam hal ini adalah himpunan bagian daripada A. Dia didefinisikan bagaimana? Yaitu X anggota A, tetapi X-nya harus berelasi dengan A. Jadi himpunan ini kalau kita baca itu adalah himpunan yang semua anggota A, tetapi harus berelasi berdasarkan relasi ekivalen. Nah, sudah jelas ini suatu pengelompokan. Kita mengelompokkan ini berdasarkan apa? Dia harus berelasi. Semua yang berelasi dengan A itu kita kelompokkan. Notasinya kita lihat sebagai apa? Kita tulis A gini. Ini adalah relasinya R-nya. Jadi seperti ini. Kalau kita baca ya, himpunan yang sekelas dengan apa? Dengan A ini. Itu himpunan X anggota A, yaitu X-nya itu berelasi dengan apa? A. Jadi ini nanti otomatis apa? Juga ini akan sama dengan bisa ditunjukkan ini sekelas dengan A, satu kelompok dengan A. Oke, yang berikut ini adalah sifat yang mana kita tidak buktikan ya, hanya kita berikan pengertiannya saja di sini. Bukti nanti kita detail pembahasan ini kita bahas di dalam apa kuliah ya, bicara matematik. Ini sudah kita tulis di sini, tapi kita tidak bahas bukti ini, hanya penjelasan di sini kita jelaskan pengertiannya saja ya. Karena pembahasan pada video ini adalah dimaksudkan hanya untuk apa? Kita implementasikan pengertian-pengertian yang ada itu dalam bentuk saga. Itu misalkan di sini apa? Relasi ini kita baca relasi ekivalen pada himpunan A tadi kita sudah bahas pengertiannya. Dan AB ini anggota A besar, maka satu A itu terletak pada suatu kelas yang berrelasi dengan A. Mengapa? Karena ini kita tahu tadi, A itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang berrelasi dengan A. Ini dasar menentukan klaster itu. Harus secara apa? Aplikasi. Lalu, kalau B ini berada pada satu kelompok yang berrelasi dengan A, maka dipastikan apa? Kelompok yang berrelasi dengan B
ini membentuk himpunan yang sama. Jadi yang sekelas dengan B dan sekelas dengan A, ini artinya apa? B itu berrelasi dengan A, dan yang ini kalau kita baca, A itu juga berrelasi dengan B. Himpunannya ini kalau kita kelasnya ini yang ditentukan oleh B, yaitu yang berrelasi secara ekivalen dengan B, ya ini kelasnya ditentukan secara ekivalen dengan A. Himpunan bagian ini membentuk satu himpunan yang sama, asalkan B itu berrelasi dengan A. Jadi ini bila dan hanya bila. Ya. Yang ketiga ini yang menentukan suatu hal partisi. Ya. Ini konsep pembagian sebenarnya secara abstrak ya. Yang dibagi itu apa ya? Himpunan A tentunya di partisi berdasarkan kelas ekivalen. Jadi kalau ini kita baca ya, kalau kelas-kelas yang sekelompok dengan A yang berrelasi dengan A itu kita himpun, dan kelas-kelas atau sekelompok yang berrelasi secara ekivalen dengan B itu kita himpun, ya, sembarang ya. Dua kelas secara relasi ekivalen A dan B ini ya, itu kita himpun. Tentunya ini himpunan bagian A. Ya. Maka kemungkinannya itu adalah apa? Salah satu. Yaitu A berrelasi dengan A. Ya, ini. Atau A berrelasi dengan ini. Kelompok kelas yang berrelasi dengan A ini. Kalau diiris dengan kelompok yang berrelasi dengan B, itu adalah himpunan kosong. Jadi sembarang dua kelas, yaitu klaster A dan klaster B ini, secara relasi ekivalen itu kemungkinannya dua, yaitu irisannya atau subset daripada ini, itu adalah himpunan kosong. Atau kalau dia beririsan, kurang ya, nanti kita betulkan. Ini adalah biasa sama. Salah satu. Dua kelas itu bisa bisa sama himpunan bagiannya ya. Salah satu ini terjadi, ini nggak mungkin dua-duanya. Ini salah. Ini. Jadi ada dua sembarang klaster A dan B. Itu kemungkinannya klasternya itu bisa sama himpunannya itu. Salah satu, atau kalau tidak sama, kalau dia beririsan dua himpunan bagian itu, maka irisannya itu adalah kosong. Jadi himpunan bagian daripada A, ya, ini tentunya ada A di sini. Ini adalah yang sekelas dengan A kecil, ini yang sekelas dengan B kecil, ya. Maka penulisan ini tidak mungkin ada irisannya. Yaitu klaster A dan klaster B itu beririsan, itu tidak mungkin, yaitu irisannya itu tidak kosong. Kalau ada irisannya, maka ini mengelompok ini secara keseluruhan klaster A-nya atau klaster B-nya itu menumpuk pada satu himpunan yang sama. Nah, kemungkinan itu adalah salah satu ya. Jadi kalau klaster A dan klaster B itu sama, kalau tidak itu berarti kalau dia beririsan berarti irisannya itu adalah himpunan kosong. Dalam hal ini karena sembarang klaster itu irisannya kosong, ya jelas kalau ada ini klaster A, ini ada klaster B, pasti dia terpisah membagi ini A. Kalau ada klaster yang lain, katakanlah ini C, ya,
Ini A katakanlah ya. Yang ini tadi B katakanlah ya. Nah, secara ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, terlihat di sini dalam ilustrasi ini A itu dibagi menjadi 3 bagian kelas. Klaster A, klaster B, dan klaster C. Bagaimana cara membaginya? Berdasarkan relasi ekivalen R. Yang mana itu sifat tadi yaitu A berrelasi dengan dirinya sendiri, A berrelasi dengan B, berakibat B berrelasi dengan A, yang terakhir itu transitif ya. Oke, itu pengertian apa dari proposisi ini ya. Kita bahas bukti ini kita tunjukkan di dalam kuliah lah keterangannya. Untuk saat ini video ini dimaksudkan bukan untuk menjelaskan apa bukti ya, karena ini kita jelaskan nanti pada apa lebih detail penjelasan di dalam matematika. Ini bukan sudah tertulis di sini ya. Dan nanti diskusikan di dalam pertemuan apa di daringnya itu ya. Oke. Ini sifat 3 ini menunjukkan bahwasanya relasi ekivalen ini mempartisi A. Tadi kita sudah jelaskan ke dalam kelas-kelas ekivalen yang saling asing itu nanya. Makanya tidak heran kita menulisnya kelompok-kelompok kelas-kelas tadi ada 3 kelas itu. Kita menulisnya adalah apa? A dibagi dengan R. R ini adalah apa? Relasi ekivalennya. Ini konsep yang sangat fundamental ini. Terutama nanti berkaitan dengan konsep ya, di dalam pengertian grup. Dan pasti ini banyak dicari pengertian ini di dalam aplikasi ya, dalam fundamental yang saya katakan tadi. Klaster, bagaimana menentukan klaster itu tidak mudah ya. Berdasarkan suatu ukuran, matematik mudah saja, itu relasi. Relasi bagaimana? Terserah, definisikan di dalam aplikasi itu secara baik ya. Lalu modelkan bentuk itu di dalam satu model matematika. Salah satu contohnya tadi saya ngomong apa pengklasteran mengenai data mining. Ya pengklasteran itu kan maksudnya data yang besar itu kita kelompokkan berdasarkan suatu klaster yang ekivalen ya, sehingga kita mengolah data itu hanya diwakili cukup satu kelasnya itu diambil. Satu kelasnya diambil seperti himpunan A tadi hanya 3 elemen. Kita ambil kelas yang di A itu, satu kelas yang di B, siapa saja yang muncul itu tidak masalah karena dia sama apa artinya sama berada pada satu kelas berdasarkan R. Oke, ini contoh konkretnya relasi katakanlah ini H 11 22 33 12 21. Jadi kalau himpunan A-nya itu adalah 1 2 3, maka apa? 1 2 3 itu berdasarkan relasi H ini dikelompokkan menjadi yaitu 2 kelompok ya. Yaitu apa? Kelompok yang 1 berrelasi dengan 2 dan apa? Kelompok yang lain tentunya ya 1 berrelasi dengan dirinya sendiri 1 karena himpunannya hanya 3 ya. Jadi dia dipecah menjadi 2 himpunan bagian 1 2 dan 3. Kok bisa ini? Kita lihat dasar relasinya di sini. Kita lihat 1 berrelasi dengan 1 ini kita bisa lihat di sini. Jadi satu kelas ini menunjukkan 1 berrelasi dengan 1 itu betul. 2 berrelasi dengan 2 kita lihat di sini ada betul di sini. Nah ini 1 berrelasi dengan 2 ada enggak? Kita lihat di sini 1 berrelasi dengan 2 ini. Dan berdasarkan sifat yang kedua kalau 1 berrelasi dengan 2 berrelasi dengan 1 mengelompok di sini. Satu klaster ini. Jadi satu klaster ini kita baca pasti memenuhi sifat ekivalen. Yaitu relasi ekivalen. Apa? Kelompok-kelompok yang di sini itu mengelompok berdasarkan H ini. Yaitu 1 berrelasi dengan 1, 2 berrelasi dengan 2, 3 berrelasi dengan 3, 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1. Oke. Sisanya 3 ini mengelompok sendiri.
Itu 3 berrelasi dengan 3, memenuhi sifat 1. Nah, kalau ini 3 berrelasi dengan 3, lalu 3 berrelasi dengan 3, itu pasti juga berakibat 3 berrelasi dengan 3. Sifat 2 dipenuhi termasuk sifat 3. Jadi nanti kalau secara diagram ini kita bisa lihat gambar ini sangat fundamental nanti di dalam suatu hal yang dalam grup permutasi nanti ya. Kita mempunyai permutasi dari 3 elemen kemungkinan sebanyak 6 ya, permutasi dari 3 elemen itu. Mungkin kita di sini sudah bicara terlalu jauh ya. Oke, ini artinya kita baca secara permutasi itu adalah apa? 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1, sedangkan yang ini itu adalah apa? 3 berrelasi dengan 3. Jadi ini membentuk sikel. 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1. Sehingga kita lihat ini konsep sikel ya. Himpunannya itu dipartisi berdasarkan sikel yang saling asing. Itu nanti kita dapatkan di dalam grup permutasi itu juga suatu hal yang sangat fundamental di dalam aljabar ya. Yaitu karena hampir semua grup abstrak itu isomorfik. Ada bentuknya ya berupa grup permutasi. Yang kita bicarakan di sini itu adalah permutasi dengan n elemen ya. Yaitu banyaknya elemen itu berhingga. Ya. Oke, kita bicarakan itu agak bab yang akhir-akhir ya itu nanti kita bahas. Oke. Kita lihat yang berikutnya ya Saudara. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat relasi O plus ya, ini kita baca pada himpunan bilangan real di mana X itu berrelasi dengan Y bila X kuadrat itu sama dengan Y. Saudara bisa selidiki, ini juga merupakan suatu relasi ekivalen. Dan ini kita bisa gambar, ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita namakan secara grafik kita adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Oke. Jadi ini pada contoh yaitu X berrelasi dengan Y kalau kalau Y itu sama dengan X kuadrat, itu contohnya katakanlah yang sekelas dengan akar 5, yaitu dalam hal ini kan yang kita bicarakan himpunan bilangan real. Itu adalah dalam hal ini kita lihat pengelompokan yaitu sesuatu yang kalau kita lihat itu kuadratnya itu sama, yaitu bisa kita lihat ini adalah kita lihat akar 5 ini ya. Kalau kita kuadratkan ini juga negatifnya itu juga sama. Ini terletak pada satu kelas. Ini 0 hanya 0 sendiri ya. Lalu ini tentunya kalau di sini minus X, ini X. Karena kalau kita kuadratkan ini bentuknya sama. Sehingga dalam hal ini R itu oleh partisi O plus ini itu adalah dipartisi berdasarkan Y sama dengan X kuadrat itu adalah himpunan yang bentuknya yang satunya X, yang satunya minus X-nya. Yang tandanya sama itu hanya 0 ya. 0 dengan minus 0 itu kan sama. Oke. Kita bisa lihat pada hal yang berikutnya ya. Oke, contoh-contoh ini ya. Sekarang kita coba ya apa yang kita bahas di dalam saga ya. Kita lihat ya di sini. Supaya kita tidak terlalu lama melihat implementasi yang kita bahas dengan saga ya.
Ini kita mau masih ingat ya, R itu pada himpunan A ya. Ya itu tadi kan kita tahu bahwasanya apa? R itu relasi X berrelasi dengan Y kalau apa? Y sama dengan X kuadrat. Ya kita ambil lah ya. Himpunannya katakanlah di sini kita ambil apa? Tidak bilangan real ya. Kita ambil bilangan di sini bilangan bulat ya. Dari -6 sampai 6 ya. Himpunan A-nya ya. Bukan bilangan real enggak ya. Kita ambil yang hingga ya. Lalu di sini himpunan terurut XY yaitu X berada di A, Y berada di A. Ini kita sudah bahas pada video yang pertama. Lalu ini himpunan relasinya yaitu X berrelasi dengan Y. Kalau apa? Ya, tentunya ini pasang berurutan yang di A ya, kali A. Kalau apa? Y-nya sama dengan X kuadrat. Oke, kita lihat di sini ya. Running. Ini hasilnya ya, kita lihat. Kita tentunya kita butuh kita hapus saja lah dulu ya, clear semua outputnya ya, supaya nanti tampak kalau kita merunning program ini. Masih butuh waktu. Sudah ya, tidak ada apa, kita lihat di sini. Kita coba running ini ya. Ini enggak ada, ini input ya. Kita running ini, kita run. Ada yang salah ini. Gimana salahnya ini? Himpunan bin-nya muncul. Kok ada modulo ini? Oh, ini ya kayak ini ya. Jadi kita belum running ini ya. Oke, kita salah tadi melihat ini dulu yang kita running ya. Nah, benar muncul ini. Masih ada di atasnya ini. Oke, kita running secara terurut ya ini ya, kita merunningnya ya. Oke, jadi kita coba ya, restart lagi lah. Dari awal. Oke, ini. Kita lihat hasilnya ya, hasil restartnya ini sudah. Oke. Kita running seluruhnya ini karena yang kita apa terlalu lama ini karena apa yang saya tulis sudah banyak ya. Oke, kita dari awal keseluruhan itu berarti kita oke. Mana kita lihat di sini. Coba kita lihat ini tadi. Oke, ini tadi ya. Ini himpunan apa? Kita lihat apa di sini. Himpunan dari -6 sampai 6 ya. Ini kita sudah bahas bagaimana kita apa menampilkan itu ya. Lalu himpunan pasangan terurut A kali A ini karena ini banyaknya elemen berapa? 0, 1, 2, 3 berarti sampai berapa elemen? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 kali 12 ini banyaknya elemen yaitu apa? 144. Pasangan terurut A ini. Lalu yang berelasi tadi berdasarkan R kita lihat kuadratnya ya.
pasti sama ini. Ini X-nya kalau kita kuadratkan 1. Kalau ini X-nya 0, kalau dikuadratkan 0. 1 kita kuadratkan 1. Min 2 kita kuadratkan 4. 2 kita kuadratkan 4. Dan kita tahu R ini pasti himpunan bagian daripada yang banyaknya elemennya itu pasangan terurut sebanyak 144 itu. Oke. Lalu yang berikutnya ya kita lihat pada contoh ini. Ya. Contoh yang kedua ini yaitu apa? R itu di B yaitu apa? X anggota berrelasi dengan Y, yang maksud saya ini berdasarkan R, bila dananya bila apa? X kalau dimodulukan 2 itu adalah Y. Oke, jadi X ya, dibagi 2, ini sisanya Y ya. Oke, nah, himpunan B-nya itu adalah himpunan dari min 5 sampai 5. Ini cara menampilkan ini kita sudah bahas pada pembahasan video yang pertama. Oke, yang ini kita himpun pasangan terurut dari B kali B, lalu ini relasinya yaitu X berrelasi dengan Y, tentunya ini berada di pasangan terurut dari B kali B. Kapan dia berrelasi? Kalau apa? X dimodulukan 2 itu hasilnya sama dengan Y. Ini perintahnya ya. Jadi cukup mudah perintah ini. Kita menulisnya ini maksudnya apa? X modulo 2, ini kita tulisnya modulo kurung X, 2 itu hasilnya sama dengan Y. Kita himpun ini. Jadi ini perintah-perintah ini kita bisa lihat ini B-nya ya. Lalu ini pasangan terurut B kali B, kita bisa lihat ini banyaknya bisa kita tampilkan nanti berapa banyaknya itu ya. Himpunan R-nya itu tentunya yang modulunya adalah apa? Kalau dibagi 2 itu sama. Jadi ini modulo 2 itu 0, ini 4 itu juga modulo 2 0. 1 modulo 2 itu adalah apa? 1. 3 itu juga kalau modulo 2 itu 1. Jadi sisanya 3 kalau dibagi 2 itu sisanya 1. Itu juga ini min 2. Kelipatan 2 itu 0 ya. Modulo 2 kalau dibagi 2 habis. Itu juga 0 ini. Oke. Nah, kalau kita hitung satu-satu ini berapa banyaknya itu terlalu lama ya. Kita bisa gunakan apa? Perintah untuk melihat berapa banyak elemen R ini. Dan kita tahu R itu pasti himpunan bagian daripada apa? Pasangan terurutan yang berada di B kali B, karena apa? R itu tadi kita tentukan relasi pada himpunan B. B-nya itu adalah himpunan ini ya. Yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 5, yang minus juga min 1, min 5, min 4, min 3, min 2. Oke. Kardinalitasnya ini, kalau kita mau tahu, R itu 64. Sedangkan B itu adalah apa? 121. 121 itu kita bisa lihat dari mana sebenarnya 121 itu berapa kali berapa, kuadrat itu pasti bentuk kuadrat ya. Ini kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasil dari 11 kali 11 ya. Yaitu kita tahu 11 kali 11, 121. Yang ini adalah kalau kita ambil modulo 2-nya ya dari himpunan B. Oke, kita selidiki sifat 1. Apakah apa? Dia bersifat apa? R itu bersifat semua X yang berada di B tadi itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Ini perintahnya. All ya, X, X di R ya, untuk X berada di B. Ya. Apa benar ini itu berrelasi dengan dirinya sendiri? Semuanya kita cek ini. Kalau
X-nya itu berada di B ya. Kita lihat di sini hasilnya true. Itu menunjukkan sifat 1. Sifat 2 ya, daripada relasi R, kalau Y berrelasi dengan X ya, itu apakah benar X-nya juga berrelasi dengan Y, atau sebaliknya ya, ini kalau ini X berrelasi dengan Y, maka dipastikan Y berrelasi dengan X ya, kalau dia relasi ekivalen. Untuk XY-nya di B, apa benar ini? Ini kita cek ini. Apakah Y, X itu di R, ini artinya Y itu berrelasi dengan X di R ya. Kalau X-nya di B, untuk Y-nya juga di B, bila apa? XY-nya berrelasi dengan R. Berrelasi XY itu X berdasarkan relasi R itu berrelasi ya, dengan Y. Apakah benar ini ya? Itu ternyata kalau kita lihat, kita uji ini benar. Hal yang 3 itu sifat transitif. Kita lihat di sini, apakah X itu berrelasi dengan Z kalau X itu berrelasi dengan Y, dan Y itu berrelasi dengan Z untuk XY, Z-nya di B. Kita tampilkan ini, kita uji. Kalau kita uji satu persatu, karena akan lama, dengan programnya akan memudahkan. Jadi ini kita tanyakan di sini semuanya ya, untuk apa? Untuk elemen X, Y, Z itu apa? Di B ya. Kita uji di sini, yaitu apa? Apakah X dan Z itu berrelasi berdasarkan R ini ya. Untuk apa? XY-nya apa? Berrelasi ya. Dan juga kalau Y, Z-nya itu juga berrelasi berdasarkan R. Jadi ini kalau ini kan ini XY berada di R dan juga YZ itu berada di R, maknanya ini adalah apa? X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, maka XYZ-nya itu juga berrelasi ya, berdasarkan R. Ini kita uji untuk seluruh apa? XYZ di B ya. Makanya ada kata di depannya all perintahnya. Dan kalau kita lihat ini banyaknya 121 ini. Relasi R-nya itu yang di B-nya itu ya. Tadi dikelompokkan hanya banyaknya berapa itu? Kalau di R-nya 61. Berdasarkan modul ya, tadi ya. Ternyata itu adalah apa? Kalau kita lihat di sini itu adalah apa? Ya benar dia ya. Jadi kalau apakah X dan Z ini berrelasi ya, berdasarkan R ini, kalau XY ini ya, berrelasi ya, berdasarkan R, ini anggota R ya, dan juga apa YZ-nya itu anggota R ini. True. Oke. Yang terakhir pembahasan kita ini, kita coba partisinya tadi ya. Apa yang dipartisi di sini kita himpun di sini, kita lihat. Yaitu bilangan bulat modulo itu kalau kita partisi itu hanya 2 kemungkinan. Tadi kan kita sebenarnya sebagian bilangan bulat ya yang kita bicarakan. Yaitu ada 2 kemungkinan. Yaitu kalau dibagi itu kalau sisanya enggak 0 ya sisanya 1. Yaitu yang satunya itu kelipatan 2, yang satunya kelipatan 2 plus 1. Bahasa yang lainnya. Ini kita menulisnya. Yaitu sisanya X modulo 2 itu adalah 0, yang satu sisanya apa? Modulo 2 itu adalah 1. Kita kelompokkan di sini. Kita lihat. Ini A-nya tadi. Kita ambil sebagian bilangan bulat. Ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1 ini sampai. Berdasarkan modulo 2 itu mengelompok di sini. Jadi 1 itu sekelas dengan 3. Mengapa? Karena 1 modulo 2 itu ya 1. 3 modulo 2 itu juga 1. 5 modulo 2 itu juga 1. Itu juga min 5, min 3. Mengelompok di sini. Jadi ini artinya apa? Berdasarkan modulo 2 ini adalah bilangan yang sama dalam modulo. Maksudnya apa samanya itu? Bilangan-bilangan 1, 3, 5, min 5, min 3, min 1. Ini kalau dibagi 2 sisanya 1. Itu maksudnya sekelasnya itu yang kita lihat.
Padahal elemen-elemen ini berbeda sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi dia mengelompok pada kelas yang kalau dibagi 2 sisanya 0. Jadi ini klaster yang sama apa? Sisanya 0 kalau dibagi 2 bilang-bilang ini. Yang lainnya ini sisanya 0. Ya. Maaf yang ini tadi saya ngomong mungkin sisanya 1 ya. Ya ini sisanya 0. Jadi 0 kalau dibagi 2 ya sisanya 0 habis dia. 2 habis karena kelipatannya. Ya, 2 itu kelipatan 2 sendiri ya. 2 kali 1 ya. 4, 2 kali 2 ya. Ini kalau dibagi 2 ya habis sisanya. 6 juga gitu ya. Begitu juga bilangan ini. Semua bilangan di sini tuh kelipatan 2. Sedangkan di sini kelipatan 2 plus 1. Nah itu konsep ini yang dimaksud klaster yang sama itu sama dasarnya berdasarkan R. Kesamaannya apa? Ini sama-sama di sini tuh. Satu tuh sisanya. Berdasarkan apa? Kalau dibagi apa? 2. Yang ini juga sama sisanya 0 yang mengelompok di sini. Berdasarkan apa 0 itu? Ya kalau dibagi 2 bilangan-bilangan di sini. Itu yang dinamakan konsep klaster dalam hal ini. Dalam makna kelas ekivalen. Oke, semoga bermanfaat video yang kedua ini. Konsep ini sangat penting, saudara-saudara, untuk suatu abstraksi yang lainnya dan sangat fundamental untuk suatu hal matematik ya, dasar yang sangat fundamental sekali untuk matematik dan juga untuk aplikasi ya, terutama untuk menentukan klaster. Semoga bermanfaat apa yang kita sajikan pada sajian kali ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya. Kita bahas. Oke, jaga kesehatan.